Nyonya Presiden mengenakan gaun kucur. Datang sendirian ke pesta makan malam. Siapa sangka pesona uniknya menarik perhatian pewaris kaya di sebelahnya. Pewaris kaya yang tidak tahu diri menggoda Nyonya Presiden begitu saja. Pakaiannya bagus sekali. Datang untuk mencari mangsa kaya. Nyonya Presiden tidak pernah melihatnya. Tidak tahu dia berasal dari keluarga kaya mana. Dia berbalik ingin pergi. Namun pewaris kaya terus saja mengganggunya. Menguntit dan mengganggunya. Bahkan mau membayar 10.000 untuk mengajak Nyonya Presiden selama sebulan. Meminta Nyonya Presiden menemaninya selama sebulan. Nyonya Presiden langsung tertawa sinis. Mengolok-olok pewaris kaya. Hanya orang kaya yang tidak bisa dihormati. Menyarankan agar dia bersikap lebih sopan. Ucapan itu benar-benar menyentuh titik lemah pewaris kaya. Kau pikir, kau masih seperti dulu, yang selalu dipuja sebagai bunga sekolah setiap hari. Aku bisa tertarik padamu. Itu adalah untuk memberimu wajah. Tunggu sebentar. Kau tidak mungkin sudah dijadikan simpanan ya? Ah, wajah kecil ini begitu segar. Kamu wanita ini, berani memukul Bos Wu kami. Hutan Wu, apakah Anda baik-baik saja, Bos Wu? Sen Yue, aku menasihatimu jangan menolak minum. Minumlah hukuman minum. Layani aku dengan baik. Aku jamin kamu takkan kekurangan pakaian dan makanan. Hutan Wu, dia masih di sini. Aku memerintahkanmu untuk menjadi saudara perempuan dengannya. Bukankah itu akan lebih menyenangkan? Seperti katak ingin menjadi kodok. Terlihat jelek. Berfoya-foya. Kamu siapa sih? Berani menghina aku seperti ini. Aku akan menghukum gadis kecil ini. Kamu membela dia untuk apa? Aku adalah suaminya. Bukan, Sen Yue. Apa maksudmu? Bahkan mencari orang lain untuk menyamar sebagai suamimu. Hanya dia. Dia seperti itu. Mungkin hanya 100 yuan sehari. Benar kan? Pakaian ini diperkirakan. Semuanya disewakan. Tidak tahu juga bagaimana bisa masuk ke acara sekelas ini. Pukulan di wajah. Berani lagi berkata kasar. Aku akan menghancurkanmu sekarang. Aku. Hutan Wu, mereka membawa orang. Kita sebaiknya segera pergi. Bukankah kamu bilang, tujuan utama kita hari ini adalah bertemu dengan Pak Lu dari grup Yunteng. Jangan lupa urusan penting. Benar, kita tidak boleh terlambat karena mereka. Ayo pergi. Apakah wajahmu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Mengapa kamu datang ke acara seperti ini? Sejujurnya, saya sebenarnya datang untuk temanku. Kalau tidak, acara seperti ini, tempat dihadiri tokoh-tokoh terkenal. Sebagai orang biasa, aku tidak punya kesempatan. Oh, jadi begitu. Bagaimana dengan Anda, Pak Lu? Aku datang untuk mencari seseorang. Ayo masuk bersama. Baiklah. Selanjutnya, kami akan memperlihatkan lelang kali ini. Barang lelang terakhir. Dari keluarga kerajaan, kalung bintang. Wow, sangat cantik. Aku juga mau. Ini adalah impian setiap wanita, yang selalu didambakan. Harga awal 30 juta. Perusahaan obat Ruikang, 30 juta. Properti Fuyang, 40 juta. Perusahaan obat Bansia, 50 juta. Perusahaan elektronik Jiaoyang, 80 juta. Orang-orang ini berpakaian seperti anjing, datang untuk menghadiri lelang amal, bahkan tidak mau mengeluarkan 1 sen pun. Saya malu untuk mereka. Berteriak seenaknya. Ini tidak baik. Lakukanlah amal. Berapa? Tidak terlalu banyak. 1 miliar. HMPH, lagi 1 miliar. Saya tidak percaya dia, Sen Yue, bisa mengeluarkan 1 miliar. Presiden Yunteng Internasional, Lu Yunzu, 2 miliar. 2 miliar 3 kali. Terjual. Kalung ini diberikan kepada istri Lu, Sen Yue.
Saya akan mengangkat telepon dulu. Huan, kakak, aku atas namamu. Kalung untuk Yuyu. Apakah dia sudah menerimanya? Jadi kalung itu diatur olehmu. Kamu memberikannya pada orang yang salah. Yuyumu, dia sama sekali tidak datang hari ini. Apa? Bagaimana bisa begitu? Ternyata Sen Yue adalah istri CEO Yun Teng Group. Istri CEO. Bagaimana mungkin? Maaf, Nyonya. Baru saja menerima pesan. Kalung ini, bukan untuk Anda. Sungguh memalukan. Ah, tidak apa-apa. Aduh, ribet sekali. Ternyata salah paham. Aku hanya akan mengatakannya. Beberapa orang memang. Bagaimana mungkin? Di mana istri CEO Yun Teng Group? Aku akan bicara lagi nanti. Harus menyelesaikan masalah ini terlebih dahulu. Menyelesaikan kekacauan ini. Sen Yue, jika kamu sekarang tunduk dengan baik, bersikap patuh di sampingku, nanti, aku akan memberimu kalung lain. Bagaimana menurutmu? Apa kau pikir kau layak? Merepotkan. Ambilkan kalung bintang itu untukku. Sen Yue, Sen Ming, kalung bintang ini, aku memberikannya padamu. Sangat romantis. Aku tidak bisa melakukannya pada Lao Lu. Beberapa orang memang begitu. Memperbesar wajah dan pura-pura kaya. Masih berpura-pura menjadi. Di mana Tuan Muda Yun Teng Group. Tapi apakah kau tahu? Lao Lu, pada dasarnya tidak akan menghadiri acara semacam ini. Siapa yang melepaskan anjingmu? Melepaskan anjingmu? Berani mencela aku? Keamanan, keluarkan dua orang ini. Buang mereka keluar. Siapa? Berisik di sini. Seseorang menyabotase di sini. Ketertiban lelang. Belum menyadari betapa tidak tahu dirinya. Mengaku sebagai Luhu. Saya hendak memberinya pelajaran. Kamu kenal dia? Aku tidak berani mengenalnya. Kita sudah pernah berbicara sebelumnya. Kamu masih ingat? Maukah kamu mengenalkanku pada Luhui? Kamu berani memukul bos Wu kami. Sudahlah, aku tidak akan memukul wanita. Bos Wu, kamu ini, orang yang tidak mengenal kehebatan. Orang di depan Anda. Dia adalah CEO dari grup Yunteng. Luhui Yunsu. Apa? Dia adalah Luhui. Bagaimana mungkin? Cepat pergi. Pergi. Ayo kita pergi juga. Ini, simpanlah dengan baik. Saya menerima. Apakah itu lucu? Wu Ming itu, aku sudah membencinya sejak kuliah. Dia memanfaatkan sedikit kekuatan keluarganya. Mempermainkan gadis-gadis di mana-mana. Gadis-gadis takut karena latar belakang keluarganya. Tidak ada yang berani melawannya. Luhui lebih hebat, melindungi rakyat dari kejahatan. Benar, Luhui, ini untukmu. Tidak suka, hadiah yang begitu berharga. Seharusnya tidak ada wanita yang tidak suka. Namun ini adalah nilai. Hadiah besar senilai 2 miliar. Sebagai penerima hadiah, harus membayar pajak 20%. Pajak penghasilan pribadi. Saya tidak mampu membayarnya. Pantas menjadi karyawan terbaik perusahaan. Hitungan ini, dihitung dengan jelas. Jadi lebih baik Anda mengambilnya kembali. Istri saya, mungkinkah dia benar-benar Sen Yue? Kalung ini, jika kamu tidak menginginkannya, maka buang saja, atau berikan kepada orang lain. Buang. Bagaimana bisa begitu? Baiklah, saya akan menjaganya untukmu. Saya akan memberikannya kepada Anda saat Anda membutuhkannya. Kak, antara kamu dan Yuyu, pasti ada kesalahpahaman. Ini nomor teleponnya. Ajak dia bicara lagi dengan baik. Si kecil bilang, ini nomor telepon istri saya. Jadi cukup hubungi sekarang. Maka akan terkonfirmasi. Sen Yue dan Sen Ming. Pada akhirnya, apakah dia istri saya? Halo, ada apa? Ya, itu mobil yang saya panggil. Tunggu sebentar, saya akan segera datang. Lao Lu, mobil saya sudah tiba, saya akan pergi duluan. Aku akan menyimpannya untukmu. Meskipun saya tahu dia bukan istri saya, mengapa saya masih bermimpi?
Ini bukan milik Richard Miller. Edisi terbatas, bukan? Katanya jam tangan ini. Katanya harganya beberapa puluh juta secara sembarangan. Halo, Sen Ming Sen Yue. S. Kali ini aku mengajakmu datang. Aku ingin membicarakan tentang perceraian. Ternyata sepertinya dia saat itu salah mengira saya sebagai Sen Yue. Salah mengira sebagai Sen Yue. Aku tahu hatimu sudah tertaut pada orang lain. Jika begitu, mengapa kita harus melanjutkan pernikahan ini lagi? Ini adalah perjanjian perceraian. Dan juga kartu dengan 50 juta. Sebagai kompensasi untukmu. Pria ini langsung menawarkan 5 miliar. Pakaian dan perhiasan yang dipakainya. Semuanya bernilai tinggi. Jika kita bercerai, bukankah itu seperti kehilangan pohon uang? Tidak, aku tidak setuju. Sen Yue, saat terakhir kita bertemu, aku sudah melihat kamu berselingkuh. Meskipun kamu tidak setuju, saya juga bisa menuntut Anda. HMPH, orang-orang seperti mereka, lebih memperhatikan reputasi daripada langit. Pasti tidak akan menuntut saya. Tidak peduli apa yang kamu katakan. Aku bahkan tidak setuju. Jika menuntut, kamu akan menjadi pihak yang bersalah dalam pernikahan. Kompensasi juga bisa didiskon. Mengapa kamu harus melakukan hal ini? Merugikan orang tanpa keuntungan bagi diri sendiri. Selama aku masih menjadi istrimu sekarang, uangmu akan menjadi milikku separuh. Baik, aku akan mempertimbangkan kompensasi dengan sungguh-sungguh. Tapi mengenai perceraian ini, saya tidak akan berubah. Kamu juga perlu memikirkannya. Hei, bukankah itu Sen Yue? Aduh, berbeda sekali ketika bersama Lao Lu. Bagaimana bisa bertemu di mana saja? Sangat buruk. Ya Tuhan, kamu tidak merasa didukung oleh Lao Lu. Apakah benar-benar bisa? Apakah kamu tidak menghiraukanku? Aku akan memberitahumu dengan jujur. Lao Lu sudah menikah dan memiliki istri. Denganmu, hanya main-main. Paham? Begitulah, anjing baik tidak menghalangi jalan. Menyingkir, lihatlah ekspresimu. Apakah mungkin sudah ditinggalkan oleh Lao Lu? Mencari mangsa baru di sini. Mencari kambing hitam baru. Ah, tentu saja. Jelas sekali. Pasti datang untuk merayu orang. Kenapa? Apakah kamu seorang mami? Mengapa kamu begitu berpengalaman? Kamu. Pak Wu, bukankah kamu memiliki kartu keanggotaan eksklusif di Tianshui Mountain Resort? Tolong usir wanita ini segera. Apakah kamu melihatnya, Sen Yue? Inilah kartu keanggotaan eksklusif Tianquan Resort. Lambang kekuasaan dan identitas. Hanya dengan satu kata dari saya, bisa membuat semua orang di sini, staf, tunduk pada perintah saya. Jika kamu bijaksana, maka berlututlah dan minta maaf padaku. Jika tidak, segera pergi dari resort ini. Ayo pergi dari sini. Apakah ini resortmu? Aku bilang dia milikku. Barang yang tidak mengerti nilai. Seseorang datang. Wu Ming, kamu, buang wanita ini keluar. Berani sekali. Hutan Lu, sialan. Apakah bos Lu belum bosan? Sen Yue, wanita murahan ini. Apa yang terjadi? Ini yang dikatakan Tuan Wu, bahwa dia yang membuka Tianquan Resort, sedang berencana mengusirku. Bos Wu benar-benar memiliki gaya yang besar. Kapan villa Tianquan saya? Sampai giliranmu untuk memimpin. Tianquan, bukan milik suamiku. Properti keluarga Lu, bagaimana bisa menjadi milik keluarga bos Lu? Apakah Tianquan Resort juga milik Anda? Saya adalah pemegang saham terbesar di sini. Ada masalah apa? Tidak berani. Gadis ini, kamu adalah VIP tertinggi di puncak Tianquan. Mengapa saya tidak pernah melihat kartu ini? Berani-beraninya memalsukan kartu VIP tertinggi puncak Tianquan. Apa? Kartu ini palsu. Saya sudah menghabiskan 200.000 untuk membeli kartu ini. Ternyata ini barang palsu. Tuan Wu, jangan pernah lagi beli barang palsu di toko 2 yuan. Terbongkar. Sangat jelek. Kamu. Mari kita pergi. Kartu 2 yuan kamu. Paman Lin, ke depan, orang seperti ini. Jangan biarkan mereka masuk ke puncak Tianquan lagi. Intonasi Pak Lu, seperti puncak Tianquan. Benar-benar seperti rumahnya. Namun, sifat langsungnya, sedikit mirip dengan Huan Huan. Gadis ini, sepertinya pernah kulihat di mana. Paman Suan, Paman Lin, ini adalah Sen Ming, kakak ipar saya.
Ke depan, nyonya muda kalian. Dan kalian semua dengarkan baik-baik. Ah, aku ingat. Nyonya muda baik. Nyonya muda. Bukankah dia nyonya muda, Paman Lin ini? Sepertinya dia menganggap Shen Yue sebagai wanita itu. Pak Lin, Anda salah mengenal saya. Dia bukan nyonya muda. Maaf, Paman Lin sudah tua. Sedikit bingung. Saya juga tidak ingin Lu Hui mengetahui. Saya terlibat dengan keluarga Lu. Lu Hui, apakah Anda datang untuk makan malam juga? Ya, tapi sekarang saya tidak mood. Tidak mood. Bagaimana kalau kita makan di tempat lain saja? Saya tuan rumahnya. Saya juga ingin berterima kasih atas bantuan Anda. Membantu saya keluar dari masalah. Ini pertama kalinya Anda mengajak saya makan. Saya pikir Anda menghindari saya sebagai atasan. Ternyata tidak. Bagaimana mungkin? Setampan dan sekaya Anda. Bos yang baik, perhatian, dan aktif. Sulit dicari. Ayo pergi. Pak Lin, kita pergi. Oh ya, Lu Hui, mengapa Anda tidak dalam mood hari ini? Jika Anda tidak ingin cerita, seolah-olah saya tidak bertanya. Benar-benar malu. Berani sekali bertanya pada Lu Hui. Tidak apa-apa, hanya sedikit. Hanya malu. Hari ini, saya pergi ke Tian Spring Villa, menemui istri saya. Perbedaan antara dia dan bayangan saya agak besar. Dia tidak setuju untuk bercerai. Pak Lu, wanita pada akhirnya hanya menginginkan kebahagiaan. Jika istri Anda tidak melakukan kesalahan besar, mungkin kalian bisa berbicara lagi. Dia berselingkuh. Jangan khawatir, Pak Lu. Saya tidak akan memberitahukan kepada siapapun. Sekarang saya merasa, saya ingin segera pulang ke negara. Ingin memperbaiki perilakunya. Sungguh konyol. Pak Lu, Pak Wen. Meskipun saya tidak tahu detailnya, tapi Pak Lu, bercerai dengan Anda. Bercerai dengan Anda pasti akan menjadi kerugiannya. Pak Lu, Anda selalu memperhatikan saya untuk apa? Ah. Ya, kamu. Bagaimana suamimu memperlakukanmu? Dia baik padaku. Beberapa waktu yang lalu, bahkan memberiku uang saku besar. Meskipun dia telah membatalkan janji beberapa kali. Sampai sekarang belum pernah bertemu. Ah, itu bagus. Kamu adalah gadis yang baik. Harus mendapatkan kebahagiaan. Ayo makanlah. What's wrong, Mer? Lu, Sen asisten, Seat Bel. Tidak heran dia begitu bangga baru-baru ini di kantor. Ternyata dia berhubungan dengan pria tua. Tunggu sampai kali ini aku menghukummu. Tubuh ini. Seperti kamu yang tidak tahu malu. Hal-hal untuk merayu orang tua. Kenaikan daging. Tidak tahu seberapa kotor. Sudah waktunya untuk dicuci bersih. Wu Aimei. Fitnah bisa dihukum. Good. Come. Semua lihatlah. Ini apa? Shen Yue, kamu menuduh orang. Jangan keras kepala. Aimei sudah mengambil Anda dan orang tua itu foto bersama. Bukankah kamu hanya mengandalkan aturan tak tertulis untuk mendapatkan posisi ini? Segera mundur dengan sopan. Kami Aimei seharusnya menjadi asisten presiden. Wu Aimei, sebelum kamu menfitnah orang lain, lebih baik urus dirimu sendiri. Kamu pikir kamu dan Mer, Guos Mater. Apakah tidak ada yang tahu? Shen Yue, you're accusing wrongly. Sudah waktunya kamu dibersihkan. Shen Yue, apa yang sedang kamu lakukan? Guo Zong, lihat dia. Ada apa? Ribut sampai begini. Shen Yue, dia tidak bersih. Aku akan membantunya membersihkan diri. Malah menyalahkan aku. Sungguh tidak tahu menghargai kebaikan. Wu Aimei, berbicara harus bertanggung jawab. Sudahlah, lihatlah dirimu sekarang. Seperti apa ini? Apakah masih ada lagi? Kesadaran karyawan Lucy. Segera bersiap-siap. Datanglah untuk rapat. Berapa banyak dari kalian? Ikutlah. Apakah Shen Yue mendengar? Belum bersiap dengan baik. Perusahaan memiliki proyek baru. Kamu sebagai asisten Lucy. Kerjasama. Grup Pai Hai.
Proyek Pai Hai sangat mendesak. Kamu lihat dulu datanya. Ada masalah apa? Selesaikan hari ini. Usahakan minggu depan. Ajak klien untuk negosiasi lagi. Guo, perusahaan Pai Hai ini. Tetapi perusahaan kita. Mitra kerja penting. Kamu serahkan proyek penting ini kepada dia. Perusahaan meminta karyawan untuk menjaga kerahasiaan proyek mereka. Wu Aimei sangat tertarik. Lebih baik berikan padamu. Tidak tahu menghargai kebaikan. Asisten Sen. Jangan khawatir, Tuan Guo. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Baik. Rapat berakhir. Jangan sentuh saya. Bos Guo, kamu tidak adil. Berikan proyek ini kepada Sen Yue. Ya ampun, proyek ini tidak semudah yang dibayangkan. Selain itu, orang yang berlabuh adalah Tuan Li. Apakah kamu bilang, perusahaan Pai Hai, bejat dan cabul, suka menyusahkan orang, suka mencampuri urusan orang? Tuan Li, ya, apakah Anda masih merasa saya memihak? Jadi, orang yang bertanggung jawab sebelumnya mengundurkan diri. Proyek ini adalah masalah yang sensitif. Jika tidak bersedia berkorban, besar kemungkinan akan menanggung risiko kehilangan proyek. Bukankah itu asisten Sen? Di belakang asisten Sen. Apakah dari Pai Hai? Asisten Tuan Li, apakah kamu mengenal, pernah mendengar tentang Tuan Li, yang katanya suka melakukan pelecehan seksual, terutama pada mitra kerja, terutama pada wanita muda. Karena itu, banyak beredar skandal seksual. Apakah asisten Sen bersama dia? Tidak akan ada bahaya, kan? Coba kamu periksa, di ruangan mana mereka berada. Baiklah. Pak Li, saya sebenarnya tidak ingin menyembunyikan. Ini adalah manajer Sen dari grup Lu. Sen Ming, ini Pak Li. Selamat siang, Pak Li, senang bertemu dengan Anda. Asisten Sen masih muda, bisa duduk di posisi ini. Sungguh berbakat muda. Anda terlalu memuji. Silakan duduk. Pak Li, perusahaan kami mendengar tentangmu, tidak puas dengan proposal sebelumnya. Jadi kami membuat versi kedua, silakan lihat. Kami telah menyiapkan proposal kedua, silakan lihat. Asisten Sen masih muda, pastinya jarang melakukan negosiasi. Namun hasilnya cukup baik. Zuci beberapa kali pertemuan negosiasi, tapi masih terlihat muda. Apakah Anda tahu? Apakah kamu tahu? Sebenarnya adalah segelas minuman. Jika minuman itu enak, maka semua kontrak bisa ditandatangani. Semua kontrak bisa ditandatangani. Setelah minum, mari kita bicara. Ah, Pak Li, sebenarnya saya alergi terhadap alkohol. Hehe, Pak Li, saya sebenarnya tidak menyembunyikan. Ketika disuruh minum, 8 dari 10 mengatakan, mereka alergi terhadap alkohol. Pak Li, ini adalah tidak bisa menipu orang. Saya benar-benar alergi alkohol. Apakah Anda alergi alkohol atau tidak? Apa yang Anda katakan hari ini tidak dihitung. Izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Kamu harus minum gelas ini. Meskipun tidak ingin, harus minum. Pak Li, memaksa minum di meja minum. Jika terjadi sesuatu, akan bertanggung jawab secara hukum. Hukum adalah untuk mereka. Disiapkan oleh orang rendahan. Nona Sen, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Seseorang dari perusahaan Anda datang ke sini. Gadis yang bernegosiasi denganku. Dia tidak tahu diri. Ajak dia minum dengan sopan. Dia tidak mau minum. Akhirnya saya menyuruh orang lain untuk minum untuknya. Orang itu masih di sini. Dia sekarang di rumah sakit jiwa. Hahaha. Nona Sen memang orang yang pintar. Kamu seharusnya tahu bagaimana cara melakukannya. Baiklah, saya minum. Itu lebih baik. Biarkan aku pergi. Orang yang tidak menghargai kesempatan. Kamu meminta masalah, kan? Saya adalah asisten Lu. Jika kamu menyentuhku, Lu tidak akan membiarkanmu begitu saja. Lu, apa pendapatmu tentang Lu? Orang besar seperti itu akan mengurus seorang karyawan kecil seperti kamu. Apakah ini akhirnya? Masih ingin menelepon? Sudah terlambat. Hari ini adalah hari Raja Langit telah datang. Saya akan merasa baik dulu sebelum membicarakannya. Biarkan aku pergi.